Di episode sebelumnya, Yivan berteman baik dengan om-om Kemayu yang ternyata adalah seorang cewek mungil guys. Yivan dimintai tolong untuk mencari sesuatu yang hilang bersama dengannya. Nah, singkat cerita, setelah ketemuan, mbak-mbak cewek mungil itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah Maya. Lalu mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar sambil menyantap kue sus yang dibuatin istri keduaku ini ya. Yivan itu nanya kenapa Maya pakai voice changer padahal dia sendiri cewek begini di dunia nyata gitu. Lalu Maya bilang kalau orang-orang di game Rift gak ada yang menerima kehadirannya gara-gara Maya itu hode. Aslinya cewek tapi karakter di gamenya cowok. Kebalik ya, ini biasanya kan cowok ya kalau hode gitu kan. Tapi gak apa-apa sih, temenku yang cewek juga banyak pakai karakter cowok gitu kan di game MMORPG. Oke, lanjut, sumpah itu gak penting asli dah. Lalu Maya menunjukkan sebuah foto dan ternyata yang hilang itu adalah roh spiritnya yang bernama Xiaolan. Dan dia sama kayak cili-cili guys bentukannya. Nah, di ledakan kota yang waktu itu ternyata roh spirit warna biru ke tempatnya Maya. Sedangkan yang Yivan pakai ini atau Yivan punya ini cili-cili itu cahayanya warna kuning ya. Kemudian Yivan dan Maya yang baru aja mau nyari tiba-tiba mendengar suara aungan dan angin kencang mendadak di sana. Jelas Yivan ini kaget dong, tapi Maya nggak terlalu khawatir karena emang udah biasa begini. Maya pernah dengar mitos kalau di bawah menara itu ada iblis yang terkubur dari ribuan tahun yang lalu. Tapi ya namanya mitos kan, itu cuma cerita dari orang-orang doang gitu. Kenyataannya ya itu cuma angin doang gitu kan, angin kencang yang lewat di sela-sela menara gitu. Makanya jadi kedengeran kayak suara aungan. Tapi tiba-tiba tanah juga ikut geter anjir. Angin juga tambah kenceng teman-teman. Nah, ternyata sumber angin dan gempa itu gara-gara Kay yang lagi bikin penelitian di menara sana. Dia menggunakan pedang Yivan untuk transfer kekuatan dari pedang hijau yang dia benerin waktu itu. Tapi ternyata malah gagal dan itu menyebabkan ledakan yang besar di sana. Pedang Dewa Yivan juga jadi nggak terkendali. Radiasi kekuatan pedang Dewa Yivan dan pedang kuno malah bercampur sama aura makhluk hidup. Karena hal itu muncul aura jahat yang akan menghabisi Yivan dan Maya. Sedangkan Kay ini kabur. Loh, bangsat juga anda ya, lu yang bikin kacau malah nggak tanggung jawab, buset. Yivan akan melindungi Maya, tapi Yivan itu gak bisa keluarin pedangnya ya. Terus dia malah nemuin pedangnya ada di tong sampah. Ini komedinya nggak ngotak ya. Diambillah itu pedang tapi tiba-tiba dia tuh gak bisa gerak guys. Ya jelas karena itu adalah pedang palsu yang ditukar kayak kemarin gitu kan. Di saat yang sama aura itu melemparkan pedang Yivan yang asli tepat ke arah kepalanya. Maya yang melihat Yivan pingsan ini gak pakai basa-basi, dia itu langsung menyerang aura jahat itu sambil teringat kebersamaannya dengan Yivan. Aura jahat tersebut berhasil dikalahkan dan terlihat Xiaolan yang lagi keliangan dan pingsan di sana guys. Aku gak tahu penyebabnya apa ya karena gak dijelasin sama Tonghua-nya atau pihak studionya gitu kan. Sebelum aku lanjutin, aku mau lurusin alur dulu ya. Di episode 7 ini kita diperlihatkan ruang rift terbuka pas si player ngambil senjatanya kan. Berarti emang bisa kayak gitu guys di Tonghua ini. Jadi nggak kudu nunggu ruang rift terbuka dulu gitu kan. Pokoknya di Tonghua ini tuh banyak aluran janggal guys dari episode 7 ini ya, yang baru ini ataupun episode-episode sebelumnya gitu kan. Dan aku yakin nggak bakal dijelasin di episode-episode selanjutnya ya. Soalnya sama kayak plot hole atau alur yang aneh di episode sebelumnya lagi gitu. Aku sengaja skip bagian yang aneh itu gara-gara biar kalian tuh gak bingung ya mahamin alurnya teman. Oke, gitu aja. Mari kita lanjut ke alurnya ya. Karena Yivan pingsan, Maya tuh langsung membawanya ke rumah sakit. Terlebih lagi kepalanya tadi terbentur pedangnya sendiri. Dan di saat Yivan dirawat, dia sempat bermimpi tentang ayahnya. Mungkin ini adalah masa lalunya guys. Aku gak paham juga karena belum dijelasin detail sama pihak studionya gitu kan. Yang jelas masa lalu Yivan cukup sedih. Hal ini membuat Yivan mengigau dan tiba-tiba dia itu mau lompat keluar jendela ya. Untung Maya sempat menolongnya gitu.
Maya mengira kalau Yifan mau bunuh diri kan gara-gara nyerah sama kehidupan yang udah dia jalani selama ini. Pas Maya mau narik Yifan, malah kenyataannya begini. Itu Maya megang bagian mana anjir? Kok bisa manuknya Ivan kejepit, astaga. Istri keduaku ternyata agresif ya. Tapi boleh sih, boleh juga sih. Lalu Ivan ini diikat guys, biar gak ngigo lagi pas dia tidur gitu kan. Sumpah ngawur-ngawur. Lalu kita diperlihatkan dokter cantik bernama Yechi yang akan melaporkan kondisi Ivan. Dia bilang kalau Ivan cedera otak parah gara-gara benturannya tadi. Bentar, nadanya jangan seneng ya, sedih nih harus ini. Dia mengatakan kalau Ivan cedera otak parah gara-gara benturannya tadi. Lalu Yechi ini menanyakan apakah akhir-akhir ini Ivan sering minum obat. Lalu Ivan ini bilang gak pernah minum obat, tapi Mai bilang iya. Nah, Maya menjelaskan karena Ivan bakalan dirawat, jadi dia tuh ke kosan Ivan buat ngambil baju ganti. Tapi tiba-tiba dia menemukan history search di PC-nya Ivan yang isinya cara untuk bunuh diri itu gimana. Jelas Maya kaget lah ya, dan ternyata dia nemuin obat di kamar Ivan. Sekalianlah dibawa ke sini untuk ditunjukkan ke dokter Yechi. Saat Yechi melihat obat itu, ternyata adalah obat pengacau otak. Efek samping yang ditimbulkan itu banyak. Yang jelas kalau obat ini dikonsumsi pas mau bertarung, malah nanti ujung-ujungnya mati karena jantung jadi terlalu berdebar-debar. Yechi pun bertanya kembali, apa kehidupan seorang autor manhwa sesulit itu sampai-sampai Ivan konsumsi obat ini dan mau bunuh diri. Nah, Ivan sama sekali gak tahu apa-apa guys. Dia tuh pelangak-pelongo dan dia gak paham dari mana obat itu berasal gitu kan. Tapi Ivan gak gubris omongan mereka guys, dan langsung nyambung ke topik lain. Loh, Mbak Yechi tahu manhwaku, kok bisa? Oh, Mbak ini cewek nolep itu ya, yang tiap pesan makanan selalu ayam goreng sama burger. Nah, Yechi pun mengiyakannya, dan dia juga tahu kalau Ivan lagi nyari anggota tim. Yechi juga mau ikut guys, tapi Ivan bilang kalau Yechi kudu buktiin dulu kalau dirinya kuat. Loh, jelas Yechi agak ngambek ya di sini. Lalu Maya mengikuti Yechi untuk mengurus administrasi sekaligus mengunjungi Xiaolan yang juga dirawat di sana guys. Tapi tiba-tiba dokter lain mengabarkan kalau kondisi Ivan bener-bener kritis. Cedera otaknya udah parah dan umurnya itu kira-kira tinggal 1 bulan lagi setelah dia keluar dari rumah sakit ini. Wah, jelas Mayaku ini nangis guys. Baru juga dia nemuin temennya bener, tapi malah udah kena kejadian kayak gini. Terlebih lagi Ivan kalau tahu hal ini pasti dia bener-bener sedih. Lalu Maya menemui Ivan. Di sini Ivan mau jelasin tentang pembahasan bunuh diri dan obat tadi. Tapi Maya langsung menyela dan bertanya, apa Ivan punya keinginan yang belum kesampaian? Ivan, 你还有什么心愿未了吗？还有啊，我要给基里买个好猫窝，它睡觉老爱出怪，再去邀请古精灵入队了。 Di sisi lain, Luhang ternyata lagi interogasi Kei ya. Tadi Luhang itu udah nangkep Kei duluan sebelum kabur gitu. Kei pun menceritakan semua yang dia lakukan tadi. Tapi dia sendiri juga merasa aneh. Seharusnya kekuatan pedang hijau itu bisa masuk ke dalam pedangnya Ivan, tapi malah gagal secara tiba-tiba. Kei ini paham sejauh mana kekuatan besar itu, dan dia juga nggak menduga kalau hasilnya bakal jadi aneh begini. Lalu singkat cerita, Ivan udah keluar dari rumah sakit dan Maya mengajak Shinmo lewat pesan aplikasi Rift, Luhang dan juga Yechi untuk berpesta bersama dan bikin Ivan seneng sebelum kematian menjemputnya. Wah, 喜欢就多吃点，还有很多的。麦芽手艺好，以后就点你家外卖。好啊。 Tak lama kemudian Shinmo pun datang dan kali ini Ivan bener-bener senang maksimal karena Shinmo akhirnya mau bergaul dengannya. Sedangkan Maya kaget gara-gara dia baru tahu kalau peri tulang atau peri cantik itu ternyata si Shinmo. Nah, yang lainnya nggak kaget karena emang udah tahu juga kan. Justru Yechi kaget karena dia baru tahu kalau om-om Kemayu itu cewek secantik dan seimut ini. Mereka pun bersulang untuk merayakan kepulangan Ivan dari rumah sakit dan Yechi udah mabok
ngambek aja anjir. Padahal baru aja sekali tenggak kan. Nah dia itu masih pengen gabung ke timnya Yifan, tapi tetap Yifan tuh masih belum menerima dia dulu. Kudu buktiin kalau Yechi itu punya kekuatan yang besar. 再说一遍。叶医生喝醉了呢。 Lalu setelah lama berpesta, Chinmo mau balik duluan. Tapi Yifan bilang kalau dia baru sebentar di sini, kenapa nggak lebih lama lagi? Lalu Chinmo ini langsung nyeplos ya, dia kesini juga karena ada seseorang yang bilang kalau hidup Yifan udah nggak lama lagi. Hanya tersisa 1 bulan aja. Wah mendadak itu suasana jadi sedih guys. Yifan juga shock mendengar hal itu. Dia pun langsung membawa Chili dan pulang ke kosannya. Kemudian Luhang bertanya, apa iya Maya yakin tentang cedera otaknya Yifan yang separah itu? 我亲耳听叶医生说的。 Wah gak pakai basa-basi, Chinmo langsung guyur Yechi anjir. Mereka ingin tahu penjelasan detail darinya. 你醒了？ Episode 7 pun selesai ya. Nunggu minggu depan lagi guys, baru rilis episode 8 dari officialnya gitu kan. Di sini tuh kita diperlihatkan Maya yang perhatian ya guys. Chinmo sebenarnya juga perhatian tapi sikapnya dingin. Ya maklum lah ya, itu kan tomboy gitu kan. Tapi cantik guys, mau gimana gitu kan. Maya juga cantik anjir, ditambah lagi ada karakter yang lebih dewasa yaitu Mbak Yechi. Aduh, kok cantik-cantik semua. Ya wes lah ya, daripada bingung-bingung milih waifu gitu kan, mending ku tutup videonya gitu daripada banyak bacot ya. Gitu aja untuk video hari ini, jangan lupa tuh like, komen dan juga share kepada teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri, bye bye, see ya.